Itu sekali Skype masuk ya? Masuk di situ? Skype. Iya, apa? Ketutupan nanti. Karena itu nggak bisa di-minimize. Oh, sih. Ya normal terus. Nggak bisa dikecilkan lagi. Biasanya dia apa? Pakai mouse. Kalau nggak taruh sini. Nggak pakai mouse. Balik ini mas. Ditarik itu nggak bisa? Nggak bisa. Udah dimatiin lah. Dibesarin yang bisa. Ada taruh sini. Tapi nggak tahu nanti kalau putus. Nah, iya. Nah. Sekarang pakai website kayaknya Zubair. Apa sih? Anunya, Qurannya. Iya, Sob. Yang Zeker itu udah ada ininya. Yang program itu tafsir Indonesia. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyankihar rajulu ummah. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba. Khair Ustaz. Ahlan wa sahlan khair. Ya, apa kabarnya Kak? Masih di Indonesia apa udah balik? Di Lombok Ustaz. Masya Allah. Ya itulah. Allahu Akbar. Jadi kajiannya Lombok ikut ini? Insya Allah Lombok ikut ini. Ya Ustaz, kalau mau dimulai apa dulu Ustaz? Nah, mau dimulai? Baik, alhamdulillah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah, pencipta alam semesta ini, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengurusi dan yang memberikan rizki kepada semua yang ada di dalamnya. Dan dengannya kita meminta pertolongan dalam segala hal, baik itu dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama. Salawat dan salam, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk penghulu para utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk anak keturunan beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, hari ini yang kita akan berbincang tentang sebuah penyakit, tentang penyakit hati. Kita tahu hati ini yang bahasa Arabnya al-qalbu, yang arti sebenarnya adalah jantung, termasuk penyakit yang paling mematikan. Kebanyakan manusia meninggal dunia karena serangan jantung, karena jantungnya bermasalah, jantungnya sakit. Sehingga kita bisa melihat orang-orang yang terkena penyakit jantung, dia akan rutin datang ke dokter untuk check up, untuk memeriksa kondisi jantungnya. Karena memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha sa'iru jasadi, atau sa'irul jasad, wa idza fasadat fasada sa'irul jasad, ala wahiyal qalb." Sesungguhnya di tubuh manusia ada sebuah organ, daging yang bisa dikunyah. Kalau sembuh, semua badannya sembuh. Sehat, semuanya sehat. Sakit, rusak, semua jadi rusak. Organ itu adalah jantung. Oleh karena itu kita melihat orang itu rutin check up, rutin berolahraga, rutin meminum konsumsi obat, rutin menjaga makanan, karena dia sakit jantung. Tapi kita akan bicara tentang jantung yang disebutkan al-qalbun nurani, jantung yang berupa cahaya, yang dengannya kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengannya kita bisa memandang mana yang baik dan mana yang buruk. Ahibati fillah, jantung itu atau hati itu ada 3. Yang pertama ada qalbun salim, hati yang selamat dari penyakit, dari semua yang membahayakannya, yaitu hati yang di dalamnya tidak ada kecintaan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, yang ada rasa takut kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta dan anak kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat, selamat dari segala penyakit. Yang kedua ada al-qalbul mayyit, hati yang mati, bangkai ini manusia. Walaupun tubuhnya masih sehat. Dulu kita diajarin di pondok sebuah ungkapan yang mengatakan al-qalbus salim fil jismis salim. Hati yang sehat itu ada di tubuh yang sehat. Tapi ternyata ungkapan itu kurang tepat ya. Karena kita melihat maling, perampok sehat-sehat badannya, tapi hatinya sakit, sehingga dia melakukan tindakan yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka di sini hati yang mati adalah hati yang tiada kehidupan di dalamnya. Dia tidak tahu mana yang baik dan yang buruk. Dia tidak mengetahui tentang Robnya,
tidak beribadah kepadanya, dia berdiam bersama syahwat dan nafsunya. Imamnya adalah kelezatannya, pembimbingnya adalah hawa nafsunya. Walaupun Allah akan murka sama dia, dia tidak bisa dikasih nasihat. Tidak mampu orang untuk merubahnya. Yang dia ikutin adalah setan yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada hati yang mayit. Kemudian yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini hidup tapi ada penyakit di dalam. Mungkin kebanyakan kita hatinya, jantungnya tidak sehat full, tapi juga tidak mati, masih hidup. Dia tahu dengan yang baik, dia tahu dengan yang buruk, tapi kadangkala belum mampu melaksanakan kebaikan dan belum dapat meninggalkan keburukan. Baiknya kesehatan manusia, baiknya kondisi manusia ini dalam keseimbangan, dalam keadilan, dan rusaknya dalam kezaliman. Ini kita bicara hati nurani dan hati jasmani. Orang yang zalim sama tubuhnya, makan semaunya, istirahat seenaknya, minum yang dia suka, dia zalim sama tubuhnya. Allah menciptakan manusia dalam kesempurnaan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tapi ini manusia merusaknya. Dengan cara apa? Tidak menjaga keseimbangan tersebut. Dia menurutin apa yang dia sukai. Maka kita melihat ada orang-orang yang sakit jantung, ditanya sama dokter, kamu ngerokok? Iya dok. Orang tahu bahwa rokok berbahaya, tapi dia tetap mengkonsumsinya. Dia yang menzalimi jantungnya sendiri. Ada orang ke dokter, jantungnya sakit, ditanya, kamu minum? Iya. Jadi ada perkara-perkara yang merusak jantung kita. Orang yang adil memperlakukan dirinya. Dia tahu kapan dia makan, apa yang dia makan. Dia tahu kapan dia istirahat dan kapan dia harus bekerja. Dia tahu kapan dia santai dan kapan dia harus berolahraga. Dengan keseimbangan ini, tubuhnya menjadi semampai. Jantungnya menjadi sehat. Dia pun bisa beraktivitas tanpa harus berlelah-lelah. Karena dia menjaga keseimbangan tubuhnya. Tapi kalau dia zalim sama tubuhnya, ya udah. Dia akan merasakan penyakit yang bertambah, kompleks, penyakit yang terus menimpa dirinya. Ketika dia udah sakit di sini, dia berusaha untuk mengobatin. Padahal kata orang dulu, mencegah lebih baik daripada mengobatin. Ini ada orang yang udah tahu tubuhnya ini harus dijaga, tapi dia tidak peduli dengan tubuhnya, akhirnya dia harus ngobatin, dan ketika ngobatin, semua kelezatan yang dirasakan sebelumnya dia akan lupa. Yang dia akan rasakan adalah kepedihan, sakit yang tidak henti. Ahibati fillah, di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan tentang penyakit hati, tentang hati yang sakit, dan obat penawarnya. Coba kita buka surat Al-Ma'idah ayat 52. Al-Ma'idah ayat 52. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. Siapa yang membaca?
Kenapa Ustaz? Nah, afwan. Iya. Anda nggak kedengaran lepas nih jemaah. Oh. Ya. Ulang. Halo? Ya. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, orang Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Barakallahu fiik. Kita lihat Allah sebutkan tentang orang-orang yang di hatinya sakit. Dari mana kita tahu dia sedang sakit hatinya? Kalau kita mengerti kondisi orang, kita akan mengetahui sakitnya hati dia dari lisannya. Ngomongnya, pembicaraannya nampak, oh fulan sakit. Sakit hatinya fulan. Lihat pembicaraannya. Berharap umat Islam kalah. Berharap umat Islam mendapatkan petaka, mendapatkan musibah. Bersedih dengan kemenangan dan pertolongan Allah buat umat Islam dan berbahagia dengan kekalahan mereka. Ini orang-orang yang sakit hatinya. Sudah nampak dari tulisan dia, dari ucapan dia. Tapi di surat At-Taubah ayat 14-15. Tafadhal. At-Taubah 14-15. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantara tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Barakallahu fiik. Naam. Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana ketika Allah memberikan kemenangan buat umat Islam terhadap musuh-musuh yang menyerang mereka. Allah berikan kemenangan. Allah akan ngobatin dada orang-orang yang beriman. Wa yudhhibu ghaidha qulubihim. Allah akan usir kemarahan, emosi dari diri mereka. Artinya ada orang yang sakit hatinya yang kemudian diobati sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Nabi SAW pernah bersabda ketika ada sahabat yang memberikan fatwa atau beramal tanpa ilmu yang menyebabkan kematian orang lain, yang membahayakan diri orang lain. Kata Nabi SAW, "Halla sa'alu idh lam ya'lamu." Kenapa mereka nggak tanya ketika mereka tidak tahu? Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka nggak ngerti? Fa innama shifa'ul 'i as-su'al. Hakikatnya penyembuh penyakit itu bertanya. Orang kalau nggak ngerti, ini sakit nih,
Orang bodoh itu sakit. Dia melakukan tindakan-tindakan kebodohan. Seharusnya dia bertanya. Maka Nabi SAW menjelaskan, kenapa mereka nggak tanya kalau nggak paham. Jangan semaunya sendiri berbuat. Karena penyembuh penyakit itulah bertanya. Penyakit apa? Penyakit hati. Harun ar-Rasyid pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas. Harun ar-Rasyid dari Khilafah Abbasiyah. Dia pernah ditanya, atau dia pernah bertanya kepada Malik bin Anas, kaifa kanat manzilatu Abi Bakar wa Umar? Bagaimana kedudukan Abu Bakar dan Umar? Rahimahumallah wa rahmatullah alaihim. Gimana kedudukannya Abu Bakar dan Umar? Nih, kita melihat ada sebuah kelompok, ada sebuah sekte Syiah yang mereka membenci Abu Bakar, membenci Umar, bahkan mengkafirkan kedua. Bagaimana nih kedudukan Abu Bakar dan Umar sebenarnya? Ini ada penyakit nih yang berada di hati Harun ar-Rasyid. Lalu apa jawaban Imam Malik? Imam Malik mengatakan kaqurbi qabraihima min qabrihi ba'da wafatih. Kedudukan keduanya seperti dekatnya kuburan Abu Bakar dan Umar dengan kuburan Nabi SAW setelah meninggalnya Nabi SAW. Nih, orang kena syubhat, kena penyakit tentang Abu Bakar, tentang Umar. Gimana sih? Ada berita yang mengatakan Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Utsman juga seperti itu. Ini pendapat orang-orang Syiah. Lalu apa kata Imam Malik? Kalau engkau ingin mengetahui kedudukan keduanya, seperti kuburan keduanya, bagaimana dekatnya dengan Nabi SAW. Lalu apa kata Harun ar-Rasyid ketika mendapatkan jawaban Imam Malik? Qala syafaitani ya Malik, syafaitani ya Malik. Engkau telah menyembuhkan aku, wahai Malik. Artinya memberikan syifa tadi. Engkau telah mengobatin aku. Awalnya ada tuh keraguan. Ini penyakit hati. Ahibati fillah. Bicara tentang penyakit hati ini ada dua. Yang pertama, penyakit hati yang dirasakan sakitnya, kepedihannya saat itu juga. Jadi penyakit yang kepedihannya, ngilunya itu dirasakan langsung pada saat itu. Seperti apa? Seperti galau. Seperti kesedihan. Kegundahan. Ya kita lihat ya. Kekecewaan. Sakit hati. Berasa tuh. Dikhianatin. Ditipu sama orang. Atau dimaki sama orang. Sakit tuh hati. Kapan dirasakan sakitnya? Saat itu. Orang emosi, marah, sakit tuh hatinya. Maka penyakit ini bagaimana menghilangkannya? Ya dengan obat-obat natural. Seperti dihilangkan sebabnya. Kalau orang sakit hati karena ditipu, ketika dia bisa menyumpai orang tersebut, minta haknya, selesai sakit hatinya hilang. Itu cara kesedihan umpamanya. Ya kenapa engkau sedih? Ya ditinggal mati fulan. Kasih makanan yang enak. Kehilangan sesuatu yang dia cintai, dikasih ganti. Itu rasa sakitnya akan hilang. Seperti orang yang tinggal mati sama anaknya. Sakit tuh hatinya. Sedih dia. Diobatin nih.
Lama-kelamaan biasa dia. Dan sebagaimana hati itu merasakan kepedihan dan diobatin dengan obatnya, begitu pula badannya nih jamaah. Kadang-kala obatnya itu obat fisik, malah kesedihan itu. Bagaimana dikasih kegembiraan yang menyebabkan dia lupa dengan rasa sakit tersebut. Nah, ini berkaitan dengan penyakit yang pertama. Penyakit yang kita langsung rasakan ketika kita sakit hati. Ada orang mengatakan, wallah ana sakit hati sama fulan Ustaz, fulan ini. Ana bantuin dia, tahu-tahu dia ngomongin jelek. Dia menuduh ana macam-macam. Tuh, sakit hati yang kepedihannya dirasakan langsung. Orang tahu, bahkan dia ngomong kalau dia sakit hati. Yang kedua, penyakit yang orang tersebut tidak merasakan kepedihan pada saat itu. Seperti penyakit kebodohan. Apakah orang yang bodoh yang nggak ngerti sakit hatinya? Pedih gitu, ya Allah, ana nggak ngerti Ustaz. Kadang-kala merasa orang paling pintar. Nggak merasa tuh dia kalau dia sakit. Penyakit syubhat, kerancuan dalam agama. Pandangan-pandangan yang salah dianggap benar. Sakit dia. Atau keraguan-raguan. Itu penyakit jemaah. Atau penyakit syahwat. Syubhat dan syahwat. Seperti orang yang melakukan perzinaan. Yang suka berzina, na'udzubillah. Yang suka melihat yang diharamkan Allah SWT. Sakit hati. Tapi dia nggak ngerasa kalau dia sedang sakit. Bahkan kalau dikasih tahu, marah-marah. Karena merasa dia nggak sakit. Ini sebenarnya pedihnya jamaah. Lebih pedih daripada yang pertama tadi. Daripada kesedihan, kegalauan ya. Penyakit syubhat dan syahwat ini secara hakikat itu lebih menyakitkan daripada yang pertama tadi. Hanya saja karena hatinya mati rasa, dia nggak ngerasa kalau dia sedang sakit. Karena tertutupi dengan kelezatan, kemaksiatan yang dia lakukan, sehingga dia nggak tahu kalau dia sedang sakit. Di sini kadang-kala perlu ada yang membantu dia untuk memberitahu kamu sedang sakit. Enggak kok, ini loh. Engkau mengatakan tidak sakit, itu pertanda kamu sedang sakit. Cuma nggak paham kalau dia sedang sakit. Terasa sakitnya itu jamaah kalau dia sadar. Kapan dia sadar? Ya, bisa jadi di akhir hayatnya. Orang ini sadar, ya Allah Ustaz, ana dulu melakukan ini dan itu. Ana melakukan ini. Alhamdulillah dia masih hidup. Sehingga dia bisa bertobat, bisa ngobatin. Tapi ada yang rasa sakitnya baru dirasakan full ketika di neraka. Lalu dia berandai-andai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku berbuat untuk kehidupanku ini. Sakit ya, tubuhnya sakit. Bahkan api neraka itu tattali'u 'alal af'idah, sampai ke jantungnya. Secara fisik dia tersiksa, secara batin dia teradab. Cuma apa yang menyebabkan tadi, dia kayak orang mabuk lah, gak sadar. Obatnya tentunya utusan Allah yang dikirim untuk ngobatin dan mengikuti para nabi, pewaris para nabi, yang mereka adalah dokter-dokter penyembuh urusan ini. Dan yang kedua ini, penyakit hati yang tidak terasa sakitnya langsung itu banyak jenisnya. Tapi poinnya ada dua. Intinya ada dua.
Yang pertama adalah maradus syahwat wal ghai, penyakit syahwat dan mengikuti hawa nafsu. Syahwatnya, kelezatan ya. Ini yang pertama. Yang kedua maradus syubuhat wasyak, penyakit syubhat, kerancuan dan keraguan-raguan. Adapun penyakit yang pertama, Allah menyebutkan di surah Al-Ahzab. Coba dilihat. Di surat Al-Ahzab ayat 32. Nah, silakan. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, di sini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada istri-istri Nabi. Allah mengatakan fala takhda'na ya ayyuhan nabiyyu. Afwan. Allah mengatakan ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna. Kalian itu nggak sama dengan perempuan-perempuan lain. Kalian itu istri Nabi. Kalau kalian bertakwa tentunya akan lebih mulia dari yang lainnya. Fala takhda'na bil qaul. Jangan kalian melemah lembutkan suara kalian. Gimana jemaah? Suara perempuan itu pendapat yang kuat, bukan aurat. Bukan aurat. Maka seorang lelaki berbicara dengan wanita ketika ada perlunya, boleh. Dan perempuan-perempuan datang ke Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW. Mereka melakukan jual beli, tapi yang nggak diperbolehkan adalah melemah lembutkan suaranya, ucapannya, yang menyebabkan orang bernafsu, yang ada penyakit di hatinya. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Orang yang ada penyakit di hatinya, penyakit apa? Penyakit syahwat. Makanya perempuan ketika belanja, ketika ngobrol, berbicara, di telepon kayak, yang tegas bicara. Biasa-biasa aja. Fala takhda'na bil qaul. Kalau istri-istri Nabi seperti itu, bagaimana dengan wanita biasa? Jadi penyakit yang dimaksud penyakit syahwat, penyakit zina, orang punya kecondongan kepada wanita. Ketika ini perempuan ngomongnya lemah gembulai, yang awalnya nggak ada hasrat, tahu-tahu dia ada hasrat. Maka di mana-mana perempuan diperintahkan untuk menjaga kehormatan dirinya. Salah satunya ketika berbicara, agar yang punya penyakit hati ini nggak tambah sakit. Udah sakit nih. Kalau orang yang sehat insya Allah aman. Tapi bagaimanapun Allah Azza wa Jalla memerintahkan supaya orang yang berpenyakitan ini nggak tambah sakit. Ini berbicara tentang syahwat. Dan penyakit syahwat ini adalah sebuah penyakit yang menimpa hati, yang dengannya keinginan-keinginan untuk melakukan kebenaran dan kebaikan itu rusak. Jadi penyakit ini kalau menghinggap di hati seseorang, penyakit syahwat, akhirnya dia keinginan untuk melakukan ketaatan hilang, mengikuti kebenaran hilang,
Bahkan dia membenci kebenaran, membenci kebaikan, dia cinta kepada yang batil, yang berbahaya. Dia cinta kepada kemaksiatan. Sumbernya hawa nafsu. Makanya kita tahu huffatin nar bisyahwat. Neraka itu dipagerin dengan syahwat. Dengan sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Sesungguhnya manusia, dia tahu dengan kebenaran. Dia tahu dengan hukum. Ini nggak boleh. Ini boleh. Ini halal, ini haram. Tapi nafsunya memilih yang haram karena ada kecondongan diri dia. Ada sebagian manusia yang mengatakan, sedikit-sedikit haram. Ini haram, itu haram. Ini ada penyakit di hati dia. Kita nggak boleh mengharamkan sesuatu dari nafsu kita. Ketika ada orang mengatakan haram, coba dipelajarin. Apakah benar itu haram? Atau ini salah menyampaikan? Tapi kalau kita dari awal sudah menolaknya, maka itu menunjukkan bahwasanya ada penyakit di hati kita. Dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Hei, kamu jangan suruh-suruh aku bertakwa. Aku sudah bertakwa daripada dirimu. Ini orang berpenyakit, jemaah. Baik. Obatnya apa kalau penyakit syahwat? Ya mau tidak mau melawan syahwatnya. Dengan cara bagaimana hawa nafsunya ditundukkan untuk mengikuti syariat. Yang dikatakan nggak boleh, ya dia berusaha untuk memerangi dirinya untuk meninggalkan hal tersebut. Ini penyakit syahwat. Adapun penyakit syubhat, ya Allah sebutkan, bercerita tentang orang-orang munafikin di surat Al-Baqarah ayat 10. Coba dibaca di surah Al-Baqarah ayat 10. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Nah, ini Allah sebutkan fi qulubihim marad. Di hati mereka ada marad. Ada penyakit. Orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin itu beranggapan yang benar ini salah. Dan Allah tambahkan penyakit itu. Dan bagi mereka azab yang pedih. Karena kedustaan mereka. Orang kafir jelas orang kafir. Tapi orang munafik ini, dia syubhat plus syahwat lagi. Dia salah memandang, kemudian dia punya keinginan-keinginan buruk, rusak hatinya. Sehingga orang munafik mendapatkan hukuman di akhirat lebih dahsyat daripada orang kafir. Allah mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Itu orang munafik. Baik, kemudian di surah Al-Hajj ayat 53. Al-Hajj ayat 53. Silakan. Billahi minasyaitonir rajim. Liyaj'ala ma yulqi asyaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Ya Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Nah, ini bagaimana syaitan itu bisa masuk di hati orang yang sedang sakit. Artinya tawaran setan itu laku dan diterima karena hati orang ini sedang sakit.
hati orang yang keras. Ini penyakit syubhat. Penyakit syubhat ini jamaah, kalau tadi penyakit syahwat itu berkaitan dengan keinginan yang rusak, sehingga dia tidak menginginkan untuk melakukan ketaatan karena berat buat dia. Sedangkan penyakit syubhat ini adalah kerusakan yang didapati oleh hati ini, sehingga hatinya rusak, tidak bisa memandang kebenaran itu benar. Atau dia memandang kebenaran itu nggak sempurna gitu loh. Sehingga dia tidak bisa menerima. Bukan karena keinginan, tapi karena alat deteksi untuk menganu kebenarannya ini salah. Seperti orang kalau dikasih kacamata hitam, ketika itu siang terang benderang, dia merasa, ya Allah kok mendung kayak gini ya. Itu syubhat. Jadi hatinya melihat sesuatu yang benar tidak dalam wujud yang sebenarnya. Maka banyak orang-orang yang menolak kebenaran itu karena syubhat. Dikatakan loh sunnah Nabi SAW. Oh enggak, kata dia. Ini loh yang sunnah. Dikatakan ini nggak boleh. Kalau yang awal tahu ini nggak boleh, iya saya tahu nggak boleh, doakan semoga saya dapat hidayah. Tapi kalau yang syubhat, bukan mengatakan dia supaya dikasih hidayah, karena dia merasa dia itu benar. Maka jamaah, untuk ngobatin yang seperti ini, berat yang penyakit syubhat ini. Seperti orang-orang munafikin. Orang munafik itu merasa dia itu benar. Sehingga orang munafik ini kalau ketemu sama orang-orang beriman mengatakan, iya kami beriman. Ketika pulang berkumpul dengan setan-setan mereka, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kita ini cuma mengolok-olokin orang itu. Kalian tenang. Ahibati fillah, bicara obat dari penyakit ini adalah iman. Makanya kenapa dakwah Nabi SAW terus berbincang tentang keimanan kepada Allah, tauhid. Di kota Mekah 13 tahun, di kota Madinah 10 tahun, masalah keimanan akan terus dikaji. Panggilan-panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, akan terus dibacakan. Dan iman ini adalah percaya dan beramal. Iman itu bukan hanya keyakinan di hati, tapi iman itu keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan perbuatan dengan raga kita. Maka inilah obatnya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, setelah beliau sebutkan tentang pokok dasar poros dari keimanan, yaitu mempercayai berita-berita dan taat kepada perintah Allah Azza wa Jal, kemudian beliau menyebutkan dan mengikuti kedua ini amrani akharan. Ada dua hal lainnya yang mengikuti mempercayai berita dan menaatin perintah. Yang pertama adalah nafsu syubuhat. Nafsu syubuhatil batil al-waridah alaih. Bagaimana menghilangkan syubuhat-syubuhat kebatilan yang datang kepada dia, yang bisa jadi menghalangi dia dari mempercayai. Itu harus dihilangkan. Yang kedua adalah menahan atau memerangi syahwat-syahwat yang datang, yang bisa menghalangi dia dari melaksanakan perintah. Kalau syubhat ini membuat kita nggak percaya, kalau syahwat ini membuat kita nggak melaksanakan perintah. Jadi syubhat kita nggak percaya. Ini Nabi menyampaikan ini SAW, oh nggak percaya. Oh hadisnya
tidak mutawatir. Atau apalah yang dia katakan. Dengan syubhat dia menolak berita dari Nabi SAW, dan dengan syahwat dia tidak mau mengamalkan. Maka kemudian di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah mempercayai berita. Mukmin itu harus percaya Allah Azza wa Jal mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah Ar-Rahman yang beristiwa, berada tinggi di atas arasy-Nya. Ya udah, kita percaya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah itu mendengar. Iya, makhluk itu mendengar. Iya. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kita percaya dengan berita ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus berjuang, berusaha untuk menolak syubhat-syubhat yang diwahyukan oleh setan-setan manusia dan jin, agar kita menolak berita ini, agar kita menolak informasi ini, menolak syariat ini. Karena syubhat. Ada orang yang dikasih tahu, nih, Allah mengatakan, wa kullul mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Wanita diperintahkan untuk berjilbab, ya, untuk tidak menampakkan perhiasan dia kecuali untuk mahram-mahram dia. Lalu ada orang mengatakan, enggak, jilbab itu enggak wajib. Siapa yang bilang jilbab itu wajib? Jilbab itu pakaian yang pokoknya yang sopan lah. Itu jilbab. Ini syubhat. Sehingga kita bisa menolak nih. Karena ada syubhat seperti ini. Maka kita harus berjuang menolak syubhat itu dengan mempercayai berita dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan penafsiran yang sahih. Kemudian yang ketiga adalah mentaati perintah. Taat perintah. Disuruh udah dengerin. Orang yang ada syahwat kalau disuruh kadang-kadang masih mikir macam-macam. Kasih tahu nih halal nih haram. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba, jelas nih. Maka sudah tinggalin. Jelas Allah melarang. Engkau tinggalkan. Tapi sebagian orang tidak meninggalkan. Bisa jadi tidak meninggalkan karena syubhat. Enggak, Ustaz, ada yang membolehkan, Ustaz. Yang dilarang itu kalau banyak, Ustaz. Kalau dikit-dikit, 2%, 3%, ya 5%, 10% dikit. Ustaz, yang haram itu kalau yang 30% umpamanya. Dia kena penyakit yang pertama, syubhat, dan dia kena syahwat juga. Karena dia ingin memperkaya dirinya. Maka yang ketiga adalah taati perintah. Ini kita bicara tentang bagaimana supaya hati kita sembuh dari penyakit ini, jamaah. Kemudian setelah mentaati perintah, hal yang keempat adalah memerangi nafsu dalam menolak syubhat, syahwat-syahwat ini yang bisa menghalangi dia dari melaksanakan ketaatan. Jadi kita perlu memerangi syubhat dan memerangi syahwat. Karena syahwat ini yang membuat kita jadi nggak sempurna taatnya sama Allah. Yang awal membuat kita nggak percaya, yang kedua nggak melaksanakan perintah. Dan sangat bahaya sekali ketika dua penyakit ini ada di diri kita. Kemudian kita membuat Islam model baru, sesuai dengan syahwat kita, karena kita punya syubhat. Seperti yang ada orang yang mengatakan, haji itu kalau bisa jangan setahun sekali. Kan Allah mengatakan, nih, ini kalau bicara syubhat, dia punya dalil. Kalau semua ada dalilnya, ada dalilnya. Makanya ketika ditanya, mana dalilmu? Ini dalilku. Apa dalilnya? Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah kewajiban yang dilakukan pada bulan-bulan yang ditetapkan. Jadi ada bulan haji namanya. Ashhurun ma'lumat. Subhanallah. Berarti bisa dilaksanakan bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Kenapa kok sekarang ini hanya tanggal 9 Arafah?
Tak bikin tanggal 9 di bulan Dzulqa'dah, tanggal 9 di bulan Syawal. Itu syubhat. Ditambah lagi syahwat. Kadangkala orang yang seperti ini memang mendapatkan uang. Kemarin rame di negeri kita tentang seks, hubungan seks di luar nikah. Ada dalilnya, ada dalilnya dari Al-Quranul Karim. Ini bicara syubhat. Jadi dia itu penyakit hatinya kalau bicara syubhat ini, memandang sebuah kebenaran dengan cara pandang yang salah. Sehingga dia terjebak dalam kebatilan. Plus ada syahwat lagi. Maka ada 4 hal bagaimana kita mengobatin diri kita. Yang pertama, percayalah dengan semua berita dari Allah dan Rasulnya. Apa aja, mau masuk akal nggak masuk akal, selama itu sahih, percaya. Yang kedua, kita harus berusaha, berjuang untuk menolak syubhat-syubhat yang ada, yang diwahyukan oleh syaitan. Dari manusia dan bangsa jin. Ada manusia syaitan, ada kata Allah syaitinul insi wal jin. Yang ketiga, taat dengan perintah. Udahlah, nggak usah banyak bertanya. Ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku perintahkan, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Kemudian yang keempat, memerangi nafsu kita dalam membendung, dalam menahan syahwat-syahwat yang akan menghalangi kita dari melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan sempurna. Ahibati fillah, adapun sebab-sebab penyakit hati, ya diantaranya makan haram. Ketika kita makan haram terus, hati kita jadi sakit, sulit diobati. Maka hendaklah falyanzuril insan ila ta'amih. Lihatlah manusia kepada apa yang dia makan. Ini untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu kita nggak boleh makan haram lagi. Ayyuma lahmin nabata min sut fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka jadi tempatnya. Makanya kalau ada orang yang susah memahami agama, susah menerima kebenaran, jangan-jangan karena makan haram. Itu penyebab penyakit hati. Yang kedua, melakukan kemaksiatan. Allah mengatakan di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, tuh perbuatan mereka membuat hati mereka tertutupin. Ada ron. Ron itu seperti karat, nokta hitam yang menutupi hati kita. Yang kata Nabi SAW, seorang hamba, idza adnab, kalau dia melakukan dosa, akan ada nokta hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, bersih lagi hati. Kalau dia balik lagi itu. Tambah banyak dosanya, tambah banyak penyakitnya. Tambah banyak noktanya sehingga menutupin hati dia. Ini penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga, mendengarkan hal-hal yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Masih banyak kita yang sibuk mendengarkan musik. Mungkin mendengarkan acara-acara yang tidak berguna. Padahal kita tahu obat penyakit hati itu Al-Quranul Karim. Kita tinggalkan Quran, kita dengarkan hal-hal yang negatif, yang gak berguna, yang hati kita berusaha untuk memahaminya, kemudian jadi penyakit di hati. Kemudian yang kelima adalah memandang. Jadi penyakit hati itu dari mulut kita. Penyakit hati itu dari pendengaran kita. Penyakit hati itu dari raga kita. Dan penyakit itu dari mata. Makanya kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nur ayat 30. Coba dibaca surat An-Nur. Dicari surat An-Nur ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum
Dzalika azka lahum innallaha qadirun bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, lebih suci buat mereka yang demikian tersebut. Karena kalau kita buka mata kita, kita melihat haram. Oke, mungkin sebagian orang ada yang sakit mata. Dia kasih obat tetes, dia sembuh. Tapi pandangan mata yang haram. Kata Nabi SAW, sahmun min sihamil iblis al-masmumah. Anak panah iblis yang beracun. Lewat sini yang sakit hati. Maka hendaklah kita menghindari sebab-sebab hati ini sakit. Yang pertama tadi kita bicarakan, ada yang lewat mulut dengan makan haram. Ada yang lewat raga kita dengan berbuat maksiat. Ada yang lewat pendengaran kita mendengarkan hal-hal yang tidak berguna, yang hatinya jadi sakit. Kemudian ada yang lewat mata kita. Bacalah Al-Quran Karim yang Allah turunkan syifa. Quran itu turunkan syifa sebagai obat yang akan mengobatin kita jamaah dalam kehidupan ini. Maka hendaklah kita sering-sering kontrol hati kita. Penyakit itu ada dua. Ada yang dirasakan kepedihannya sehingga kita bisa segera ngobatinnya. Tapi ada penyakit yang nggak ketahuan kecuali kalau kita berangkat ke laboratorium, check up darahnya, pakai alat deteksi di sana, taruh di jantungnya. Ini yang berbahaya, yang memerlukan dari kita untuk sering-sering mengontrol penyakit yang kedua. Itu penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Bukan hanya sakit hati karena kesedihan, karena ditipu, karena dikhianati atau yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal, ana persilahkan. Nah, tafadhali. Ya, Ustadz mau bertanya masalah, saya dari Sydney mau bertanya masalah penyakit hati. Nah. Jadi gini, ada seumpama Ustadz ada orang yang sering menyakiti dari omongannya, dari tingkah lakunya, menyakiti hati kita. Dan orang itu lebih tua dari kita. Dan dia itu merasa tidak pernah merasa berbuat salah kepada kita. Nah, kita kan manusia Ustadz ya, kadang kalau ada orang yang begitu mendingan kan menjauh. Tapi ini keluarga, sebaiknya bagaimana sikap kita terhadapnya. Dan yang kedua Ustadz, kemarin saya dengar sebuah hadis forwardan dari teman, katanya apabila di majelis ilmu kita datang dan sebaiknya orang-orang yang sudah duduk di majelis itu tidak perlu berdiri menyambut kita, karena seperti kita menyiapkan tempat duduk kita di neraka. Jazakallahu khair Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fik. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Ini dua pertanyaan nih, seharusnya satu-satu nih. Pertanyaan yang kedua nanti dijawab terakhir kalau ada waktu. Pertanyaan pertama dulu, berkaitan dengan kita yang sakit hati nih. Ini sakit hati yang model pertama yang kita langsung rasakan sakitnya itu. Tidak seperti orang yang hasad nggak tahu kalau dia sedang sakit hati. Bagaimana kita mengobatin ketika ada orang keluarga kita, kerabat kita yang menyakitin kita, tapi dia nggak ngerasa menyakitin kita. Ucapannya pedas kadangkala. Tugas kita yang pertama memaafkan. Ini yang pertama. Karena ada orang-orang yang dia nggak merasa jamaah. Maka kita nggak perlu sakit hati. Kita, oh fulan itu memang kayak gini omongannya. Mamanya seperti itu. Tapi ada orang yang nggak boleh dibiarkan. Karena dia bukan hanya nyakitin kita, Ustaz. Kasihan sama nih orang, Ustaz. Ini kerabat kita. Dia akan nyakitin orang lain. Sedangkan kita tahu yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah al-lisan.
maka kita sebagai saudara, bagaimana kita menasehatinya. Namun ini lebih tua. Ini kalau mau dikasih tahu kadangkala malah berantem. Iya, cara ngasih taunya harus dengan cara yang paling indah. Contohnya, mungkin nggak lewat Ana. Ana seumuran sama dia, kalau Ana ngasih tahu kayaknya ribut. Bagaimana lewat orang lain yang seumuran sama dia, agar dia memberitahu. Bagaimana atau dengan yang lebih tua dari dia, atau dengan tulisan, dengan surat. Mohon maaf ya, seperti ini kita kasih nasihat dia. Mungkin kalau ngomong nanti akan ribut. Dan biasanya kalau kita ngasih nasihat, malahan dia nggak menyapa kita, tidak menegur kita. Dan itu realitanya. Namun nggak masalah ketika dia tidak menegur kita, dengan harapan dia menjadi lebih baik dan nanti dia akan sadar. Kita tetap menjalin hubungan baik kepada dia dengan harapan tadi, harapannya orang itu bisa berubah menjadi lebih baik. Maka dengan cara yang sesuai dengan dia, dengan umurnya, dengan kondisinya. Kadang-kala kita mau ngasih nasihat orang, tolong dilihat orangnya lagi sedih, jangan kasih, dia lagi sakit hati. Kita kasih nasihat, malahan nggak diterima, yang ada dia malah akan marah sama kita. Tapi lihat kondisi-kondisi yang dia lagi seneng ya, ada waktu yang tepat, nggak ada orang, kita ngobrol sama dia, perkara dia terima, alhamdulillah. Nggak diterima, ya tugas kita hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Dan usahakan ketika kita yang menyampaikan, hendaklah kita merendah diri, mengatakan mohon maaf ya, Ana nggak ingin ngasih nasihat sebenarnya, sampaikan. Kenapa ya orang yang merendah diri mengatakan sebagai saudara muslim ya, mungkin Ana lebih muda umurnya, Ana mohon maaf kalau yang Ana omongkan nanti ada yang salah. Ucapkan seperti itu, setelah itu serahkan sama Allah dan doakan dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua nanti, ketika ada waktu, kita balik kepada pertanyaan kedua tentang berdiri menyambut orang yang datang. Baik, fadhil. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Melbourne, mau bertanya. Siap. Maaf. Ini makanan yang dijual di supermarket seperti biskuit, es krim dan lain-lain kebanyakan mengandung perasa seperti vanila, stroberi dan lain-lain aja. Proses membuatnya itu pakai alkohol. Persentasenya 0,01%. Apa itu termasuk haram apa halal? Makasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Alkoholnya itu ada di sana apa tidak? Halo. Ada Pak Ustadz. Ya ditinggalkan. Artinya ada yang proses bikinnya. Proses bikinnya menggunakan alkohol nggak boleh, dosa. Tapi ketika selesainya itu nggak ada alkohol di sana, dan itu tidak memabukkan mamanya, maka nggak masalah. Tapi kalau masih ada di sana, maka ditinggalkan, jangan. Ditinggalkan. Ini kalau alkohol yang memabukkan tadi yang digunakan untuk proses tersebut. Karena kita tahu di barat ini ya, karena mereka memang ya buat mereka itu nggak ada halal, nggak ada haram. Yang ada enak atau tidak enak, yang ada bermanfaat atau mudarat. Kadang-kala seperti itu. Sehingga di beberapa tempat ya, kalau kita berangkat ke restoran Jepang kalau nggak salah, mereka itu katakan restoran halal. Artinya halal itu makanannya nggak pakai babi, tapi minuman tetap dia jual di sana. Sake itu tetap ada di sana itu. Tapi halal di sisi makanannya. Maka hendaklah kita seorang muslim berhati-hati ketika ada makanan minuman yang mengandung alkohol, maka hendaklah ditinggalkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, kami dari Brisbane. Warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ya, mengenai merayakan hari-hari selain hari Id yang sudah
dalam Islam. Misalnya kan kita seperti merayakan Hari Ibu, seperti di sini ada Mother's Day, Father's Day, itu kan katanya kan nggak boleh juga. Nah, sekarang bagaimana kalau model-modelnya seperti Hari Batik Nasional atau Hari Kopi? Mungkin dengan kita hanya mengenakan batik, kita nggak ngucapin Selamat Hari Batik ya, atau mana batik, ini batikku, mana batikmu, atau kopi terus ngopi-ngopi bareng, ya enggak juga gitu. Nah itu hukumnya bagaimana ya Ustadz ya? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Iya jemaah, berkaitan dengan hari-hari, ada hari-hari yang dirayakan memang tujuannya untuk mengagungkan sesuatu. Tapi kalau ada hari yang ditujukan untuk manfaat tertentu, seperti anak nggak tahu hari batik, hari kopi umpamanya, ada hari lalu lintas. Hari memang tujuannya untuk memberikan pencerahan kepada umat tentang pentingnya mentaatin aturan lalu lintas umpamanya. Ada sesuatu yang memang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan manfaat buat umat. Jadi bukan karena mengagungkan. Maka semoga nggak masalah itu. Sebagaimana tadi Anda kasih contoh, hari tertib lalu lintas, di mana semua ketika itu diadakan pemeriksaan, ya razia macam-macam, diadakan di Indonesia yang seperti itu. Kalau hari batik nasional, wallahu a'lam ya, Anda rasa mungkin itu berkaitan dengan bagaimana menjual batik ya, supaya batik ini jadi laris ya, orang-orang pada pakai batik ya. Kemudian kopi, bagaimana orang-orang bisa merasakan kopi. Wallahu a'lam, semoga tidak termasuk dalam id yang dilarang dalam agama. Wallahu a'lam. Tapi coba tanyakan kepada ustadz yang lainnya. Assalamualaikum. Nah, kok putus barusan? Sudah kepencet. Oh iya. Ustadz mau nanya mengenai penyakit hati. Saya dengar ada orang-orang yang mempunyai iri, dengki, hasut yang seperti itu bagian dari penyakit hati. Apakah itu benar? Terus kalau misalnya untuk orang yang mempunyai rasa itu, bagaimana solusinya dan bagaimana juga menghindari punya perasaan yang seperti itu, Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, itu penyakit hati. Tadi kita bahas penyakit itu ada penyakit syahwat. Ada penyakit syubuhat. Syahwat itu sumbernya adalah karena keinginan. Berkaitan rusaknya keinginan kita. Kita tidak bisa ngontrol keinginan kita. Akhirnya orang jadi iri kepada apa yang dimiliki orang lain. Dia melihat orang itu lebih cantik dari dia, lebih tampan dari dirinya, lebih sukses. Kemudian muncul dalam hati itu keinginan untuk memiliki apa yang dia miliki, atau plus keinginan agar apa yang ada pada diri dia hilang. Itu syahwat. Sumbernya syahwat tadi, keinginan yang salah, yang tidak terkontrol oleh Alkitab wa Sunnah. Bagaimana cara kita mengobatinya? Maka obatnya penyakit hati tadi udah disebutkan. Obat penyakit hati ini diutusnya para utusan Allah, para rasul. Diutus dengan Al-Quran, syifa lima fis sudur, penyembuh untuk apa yang di hati. Syifa lil mu'minin, penyembuh buat orang-orang yang beriman. Ketika kita belajar, mengkaji, maka penyakit-penyakit itu insya Allah bisa dihilangkan. Seperti dokter yang kadang-kadang mengatakan kepada orang ini, kamu harus seperti ini. Kalau ingin sembuh, kamu harus seperti ini. Kalau enggak, kamu akan balik nih. Tambah parah lagi penyakitnya. Begitu pula dengan penyakit, umpamanya hasad tadi, iri. Ada perbedaan antara al-hasad wal-hiqid. Hasad itu iri. Iri yang melihat orang punya sesuatu, ya dia kepingin lah. Bahkan dia ingin memiliki apa yang dimiliki saudara. Kalau hiqid, dengki ini karena marah. Karena ada marah, kemudian marah plus iri tadi. Obatnya yang pertama, iri itu kan karena
apa yang dimiliki oleh orang. Kita ingin biasanya. Maka tahan. Dengan cara kalau engkau kepingin seperti itu, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih dia kan Allah. Betul, yang ngasih dia Allah. Kenapa aku iri sama dia? Jangan sampai mengatakan, kenapa fulan dapat, aku nggak dapat. Ini nanti ada penyakit syubhat. Yang kemudian dia merasa Allah nggak adil. Aku padahal sholatnya lebih banyak daripada dia. Kok dia lebih kaya, padahal aku lebih taat kepada Allah SWT. Maka dengan ilmu, dengan belajar. Ketika seorang belajar, niscaya dia akan faham mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Kemudian doakan tuh orang. Doakan. Bagaimana mendoakan orang tersebut? Ya kita, ya Allah fulan, ya Allah mudah-mudahan dijaga wajahnya yang cantik, tubuhnya yang semampai, ditambah iman buat dia ya Allah. Kemudian fulan yang baru beli mobil, mudah-mudahan mobilnya diberkahin. Kalau kita mendoakan orang tersebut, padahal hati kita, ya Allah, kita sedang memerangi. Tadi disebutkan kan memerangi syahwat kita. Mau tidak mau. Kita harus perangi hal itu agar kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Ketika kita mendoakan orang lain, subhanallah jemaah, Allah akan kirim malaikat. Ada malaikat yang sudah diwakilkan, ditugaskan. Tugasnya itu mengaminkan doa orang yang mendoakan orang lain. Kalau anak umumnya, ya Allah mudah-mudahan fulan diberkahin hidupnya ya Allah, malaikat itu mengatakan amin walaka bimithil, amin, semoga Allah kabulkan dan engkau juga dapat seperti itu. Ini termasuk membantu kita untuk mengobatin penyakit hasad itu. Kemudian obat lainnya adalah dengan cara melihat kepada yang di bawah kita. Karena hasad ini bisa jadi karena kita nggak bersyukur sama Allah SWT. Coba lihat kepada yang di bawah kita. Banyak lebih susah dari kita. Banyak yang lebih parah hidupnya daripada kita. Maka lihatlah kepada yang di bawah kita. Yang kata Nabi SAW, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena itu akan lebih pantas, ya, akan lebih membantu kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum, kami dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur, tafadhal. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada seseorang ibu yang selalu merasa galau atau cemas karena memikirkan anak perempuannya yang belum menikah, padahal ibu itu sudah melakukan semua perbuatan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sudah melakukan sholat malam, sholat duha, zikir pagi petang, mengaji dan lain-lain. Apakah bisa dihilangkan dengan ruqyah atau ada cara lain, Ustaz? Nah, nggak perlu diruqyah. Nggak perlu diruqyah. Tadi kita udah bicarakan bahwasanya ada 4 hal yang Ibnu Qayyim sebutkan dalam urusan penyakit hati ini. Ngobatinnya adalah dengan tasdiqul khabar, mempercayai berita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memerangin syubhat-syubhat yang masuk ke diri kita agar kita bisa menerima agama ini secara utuh. Yang ketiga adalah melaksanakan perintah. Alhamdulillah perintah sudah dilaksanakan. Bagaimana untuk mendapatkan solusi dari Allah SWT, zikir pagi petang ya. Kemudian dia juga memerangin syahwatnya. Tapi masih galau, Ustaz. Haibati fillah, bagaimana ngobatinnya sekarang? Serahkan sama Allah SWT. Ketika kita percaya bahwa pilihan Allah pasti yang terbaik, ketika kita percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian, dan bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Ketika iman itu kita tumbuhkan, keyakinan itu ada pada diri kita, kita udah berusaha dan Allah yang lebih tahu. Kita husnudzon sama Allah SWT. Mungkin belum dikasih. Karena apa? Karena Allah cinta dengan doa-doa kita. Kalau dikasih berhenti kadang-kala doa. Berapa banyak orang yang ketika hajatnya diberikan, dia berhenti berdoa. Dia berhenti sholat malamnya. Dia berhenti sholat duhanya. Zikir pagi petangnya dia tinggalkan. Karena udah dikabulkan. Jadi ada banyak kebaikan di sana.
Maka bagaimana ngobatin kegalauan ini? Tadi dengan ilmu. Dikasih tahu nih, engkau jangan galau. Semua sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Pena sudah diangkat dan lembaran itu sudah kering. Kita sedang menjalani takdir kita dengan kita berusaha, berdoa, dan kita yakin yang Allah takdirkan insya Allah baik buat kita. Bisa jadi dia menikah. Ketika dia menikah, na'udzubillah min dzalik, ternyata dia tersiksa. Berapa banyak wanita yang menikah kemudian dia berharap untuk hidup menjanda. Tidak sedikit wanita-wanita yang sudah bersuami tapi dia hidup di neraka. Ada banyak wanita jemaah yang merana hidupnya. Ketika keluar rumah bersama suaminya, senyum ditebar ya, seakan-akan wanita yang paling bahagia, padahal dia ingin melepas dirinya dari suaminya. Tapi dia kebayang sama anak-anaknya, ada banyak hal. Maka hendaklah dia menumbuhkan keimanan pada takdir Allah SWT. Mempelajari tentang kebesaran Allah. Allah tuh kalau mau kasih tinggal kun, selesai Allah kasih. Tapi kenapa Allah tidak kasih? Pasti ada hikmah di balik itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kami dari Canberra. Canberra, tafadhali. Ya, dari Canberra. Pertanyaannya, ketika seorang wanita telah selesai periode datang bulannya, kemudian ketika tiba waktunya untuk menyucikan diri, untuk mandi wajib, ia jatuh sakit dan tidak memungkinkan untuk mandi. Bagaimanakah cara menyucikan dirinya dengan berwudu atau cukup bertayamum, dan kemudian ketika sembuh apakah ia perlu mengganti mandi wajibnya itu? Jazakallah khair. Nah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan yang sakit tidak bisa menyentuh air, maka dia cukup bertayamum. Ketika dia tidak bisa mandi, dia bertayamum. Kemudian kalau bicara mandi jamaah, mandi ini kan bisa pakai air hangat umpamanya. Ada orang yang memang nggak bisa kena air dingin, maka dia tetap bisa kena air tapi pakai air hangat. Maka silahkan dia mandi pakai air hangat. Tapi kalau nggak ada air hangat, maka dia cukup bertayamum. Dan bertayamum itu ya sampai kapan? Sampai dia sehat. Ketika dia sudah sehat, dia bisa kena air, maka dia mandi ketika itu untuk menggantikan tayamum. Tayamumnya itu sahih karena dia tidak boleh kena air. Tapi ketika dia boleh kena air, maka tatkala itu dia mandi untuk mengangkat hadatsnya tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Satu lagi. Sydney. Baik, yang Sydney. Baik, pertanyaan yang Sydney yang berkaitan dengan berdiri. Memang ada larangan berdiri untuk orang. Dan orang yang suka orang lain berdiri untuk dia pun juga orang yang disuruh ambil kursinya ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Adapun berdiri untuk tamu. Ana akan bacakan fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya nggak harus ya orang itu berdiri untuk orang yang masuk ke rumahnya. Mau tamu nih, kita berdiri buat tamu, untuk nyambut tamu. Tapi itu sebuah akhlak yang mulia. Ketika kita lagi duduk ada tamu, kita mau nyambut dia berdiri, ahlan wa sahlan, kaif halak, kemudian kita ambil tangannya, kita dudukkan dia, apalagi dia pemilik rumah, maka dia berdiri untuk menyambutnya, untuk bersamaan dengan dia, nggak apa-apa. Nabi SAW berdiri ketika Fatimah masuk ke rumahnya. Dia berdiri menyambut Fatimah. Dan Fatimah juga biasa kalau Nabi masuk ke rumahnya, Fatimah berdiri menyambut Nabi SAW. Dan Nabi juga pernah memerintahkan para sahabatnya untuk berdiri menyambut, ingat berdiri untuk menyambut Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ada banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan berdiri untuk menyambut. Yang dilarang adalah berdiri untuk penghormatan. Jadi cuma berdiri aja. Setelah itu duduk. Itu yang dilarang. Sebagaimana disebutkan biasanya
orang-orang non-Arab dulu itu seperti itu memang. Mereka berdiri, ya raja datang, hadirin diharap berdiri. Cuma berdiri. Jadi berdiri tanpa melakukan apa-apa. Ini berdiri penghormatan. Itu yang tidak diperbolehkan, sebagaimana Nabi SAW melarang hal itu. Ketika Nabi SAW pernah sholat, Nabi sholat duduk dan para sahabat berdiri. Maka Nabi memberikan isyarat kepada para sahabat untuk duduk. Lalu beliau mengatakan, kitum antu adzimuni kama tu'adzimul a'ajim ru'usaha. Kalian hampir saja menghormatin aku, mengagungkan aku seperti orang-orang ajam itu mengagungkan pembesar-pembesar mereka. Maka itu yang dilarang. Jadi yang berdiri tanpa ada maksud apa-apa kecuali berdiri penghormatan, itu yang dilarang. Tapi kalau kita berdiri untuk menyambut orang tersebut, untuk bersalaman sama orang tersebut, maka itu tidak mengapa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik. Udah habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hanya mau bertanya gitu ya, kita yang hidup di kayak di Australia ini gitu kan, susah untuk lepas dari seperti riba atau yang seperti yang tadi Ustadz katakan, menghormati kalau ada pejabat datang kita harus berdiri. Seperti kita di sekolah, anak-anak kan kalau menyanyikan lagu kebangsaan itu kita harus berdiri gitu. Jadi atau di pengadilan juga kan begitu gitu. Jadi memang ada sesuatu yang kita tidak bisa hindari gitu. Apakah itu juga kita termasuk yang dikatakan tadi pengikut syubhat itu gitu. Nah. Ya begitu aja. Iya, barakallahu fiik. Yang pertama, siapa suruh hidup di Australia? Ala kulli hal jamaah. Hidup ini pilihannya. Ketika ada hal-hal yang memang darurat, kita tahu Allah Azza wa Jalla Ar-Rahmanir Rahim. Allah tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan hambanya. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau bicara memang nggak bisa, Ustaz. Mau beli rumah harus pakai riba. Harus. Jadi nggak mungkin. Walaupun punya uang cash nggak bisa umpamanya. Ya ini terpaksa. Kalau bicara terpaksa ya udah. Kita mau tidak mau. Tapi kalau tidak terpaksa, ternyata kita bisa. Tapi kita ingin mencari kemudahan. Beda lagi hukumnya. Beda hukumnya jamaah. Karena ada orang yang mengatakan nggak mungkin kita punya rumah kalau nggak pakai riba. Ini pendapat yang salah. Kalau Anda bicarakan di Indonesia, Anda nggak tahu di Australia. Tapi di Indonesia pendapat yang salah. Kita tahu orang-orang tua kita dan sampai hari ini banyak orang punya rumah tanpa riba. Tapi masalahnya syahwat tadi, penyakit hati. Syahwat, maunya yang bagus. Maunya rumah yang udah jadi. Sehingga kita ada syahwat, kena syubhat lagi. Ada yang mengatakan boleh. Awalnya kita memang ingin mengikuti nafsu kita. Orang tuh orang dulu punya rumah, jemaah. Anda masih melihat sampai sekarang sebagian rumah orang itu dari bambu rumahnya. Masya Allah lengkap semuanya. Terus Masya Allah tegelnya, alasnya dari tanah. Dan kalau lihat rumah orang dulu itu Masya Allah, kenapa mereka dulu nggak butuh pembalut ya anak-anaknya pakai pampers atau apalah yang sejenisnya. Anak itu Masya Allah karena dari tanah. Kalau dia kencing langsung nyerap ke tanah. Rumahnya itu Masya Allah. Kemudian kalau bicara sekarang hawa panas. Dulu orang nggak kenal panas. Dari bambu itu, dari sela-selanya itu ada udara yang masuk. Sekarang orang enggak. Dia mau rumah yang bagus, sudah pakai AC. Terpaksa dia harus itu.
Jadi bukan terpaksa karena ngikutin nafsunya. Kondisi terpaksa kalau memang nggak ada solusi lain. Tidak ada solusi lain. Kalau nggak ya sampai kapanpun mereka nggak boleh punya rumah di sana kecuali dengan sistem itu. Maka tolong diperhatikan. Berkaitan dengan tadi berdiri ya, memang para ulama membagi tentang berdiri buat orang lain ini 3 bagian. Yang pertama, yang diharamkan. Yang diharamkan itu berdiri untuk orang yang duduk. Rajanya duduk, ini semua berdiri. Itu diharamkan. Berdiri untuk orang yang datang berdiri juga. Kita berdiri, ini orang berdiri juga. Ini hukum paling rendahnya kata Bin Baz rahimahullahu ta'ala makruh. Paling rendahnya bisa jadi haram. Paling rendahnya makruh. Kenapa? Ketika Nabi SAW masuk ya, jalan umpamanya, masuk ke masjid, kemana, para sahabat nggak berdiri gitu. Nabi datang langsung berdiri semua. Enggak. Mereka berdiri kalau nyambut. Kalau mereka datang bersalaman. Tapi kalau enggak, ya enggak, mereka nggak berdiri. Maka kondisi yang kedua yang tadi disebutkan berdiri ketika ada orang yang berdiri juga. Berjalan umpamanya. Itu yang disebutkan paling enggak hukum paling rendahnya itu hukumnya makruh kata Bin Baz rahimahullah ta'ala. Berdiri yang diperbolehkan tadi yang kita bicarakan. Berdiri untuk menyambut orang tersebut. Lalu kita tuan rumah, kita kasih tempat duduk buat dia, itu nggak apa-apa. Jadi kalau kondisi-kondisi yang terpaksa, sekali lagi kita harus tahu apakah itu benar-benar terpaksa atau kita buat-buat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Ini dari Melbourne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apabila perempuan di madu kan biasanya rentan dengan cemburu ya Ustaz. Sakit hati. Kadang cemburunya itu bisa merusak suasana hubungan sama suami. Suasana apa? Hubungannya jadi kadang cemburunya itu bisa merusak suasana hubungan sama suami Ustaz. Ya. Walaupun nggak sering tapi cukup rentan terjadi. Yang mau saya tanyakan, apakah cemburunya orang berpoligami juga berpahala Ustaz? Atau gimana? Jazakallah ya. Cemburunya orang poligami berpahala. Baik, berkaitan dengan cemburu. Cemburu itu hal yang wajar. Cemburu itu hal yang wajar selama tidak berlebih-lebihan. Seorang yang dipoligami, ya kita tahulah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha bersama istri-istri Nabi yang lain, mereka saling cemburu dan itu biasa. Jadi kalau nggak ada cemburu, malah ya wallahu a'lam ya, kayaknya nggak biasa. Karena kecemburuan ini yang akan membuat mereka bersaing ya, melayani suaminya, menghargai suaminya. Kecemburuan ini karena dia ingin memberikan yang terbaik kepada suaminya. Tapi apakah kecemburuan itu berpahala? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kecemburuan yang naluri ya, kayaknya enggak sama. Tapi ada kecemburuan suami yang berpahala. Ketika melihat istrinya melakukan kemungkaran, ngobrol sama laki-laki yang bukan mahram, kemudian dia cemburu, marah, di situ berpahala. Tapi kalau kecemburuan sekedar cemburu yang naluri wanita yang biasa tanpa ada sebab yang syar'i, kayaknya enggak ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Hanya saja kalau bicara kecemburuan itu hal yang wajar. Perempuan kalau di madu ya bersabar menghadapi itu, dia sakit hati. Nah, sakit hati yang dirasakan langsung, tapi jangan sampai sakit hati itu menyebabkan dia menolak perintah Allah Azza wa Jalla. Karena ada wanita-wanita yang dengar suaminya poligami, kemudian dia minta cerai tanpa sebab lain, karena hanya sebab sakit hati dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jeddah kayaknya yang tanya ini. Insyaallah. Tafadhali. Salah seorang dari keluarga besar saya di Jakarta, dia bercurhat kepada saya, selalu bercurhat sebetulnya udah lama, bahwa beliau itu mempunyai problem, beliau merasa bahwa selalu mempunyai dosa besar, banyak dosa. Saya sudah nasihatkan, termasuk tadi apa yang telah Ustadz beberkan, sebagian tuh saya pakai taktik itu. Nah, ini belakangan timbul lagi
dia merasa berasa lagi, timbul dosa lagi. Yang saya suruh dia itu bertobat nasuha. Menurut beliau udah bertobat dan udah melakukan puasa dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin perlu saya ini kan, kalau menurut pandangan mata saya, beliau itu sedikit pelit. Dia adalah cukup berada begitu. Bagaimana menasihatkannya bahwa kamu itu sebetulnya pelit, kurang bersedekah gitu, Ustaz. Saya minta tolong Ustaz membantu saya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Subhanallah, ya. Ini penyakit hati juga, jemaah. Bicara penyakit hati, pelit, bukhil. Itu penyakit hati. Yang membuat hati orang itu jadi sempit. Dadanya jadi sesek karena pelit dia. Orang ketika bersedekah seperti orang yang pakai baju besi ya. Kemudian ketika dia bersedekah, bajunya itu semakin lebar, semakin indah buat dia dan menutupin dirinya. Maka kalau tadi, bagaimana menasihatin teman yang terus berbuat dosa supaya dia rajin sedekah? Maka dengan berbicara tentang keutamaan sedekah, kita sampaikan kepada dia bahwasanya as-sadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu mematikan amarah Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan sedekah itu taqi masari as-su. Sedekah itu akan menyelamatkan orang dari mati buruk, dari bala dan bencana. Sampaikan lagi sedekah itu akan dilipat gandakan hartanya. Dan ketahuilah bahwasanya setiap pagi ada malaikat yang turun. 2 malaikat yang turun. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka bersedekah ganti. Wa a'ti mumsikan talafan. Kepada orang yang pelit, berikan kepada dia kerusakan dalam hartanya. Maka bagaimana kita sekarang memotivasi dia untuk bersedekah? Kita tidak mengatakan kamu itu pelit, enggak. Dia marah dikatakan pelit nantinya. Oh, gimana pelit? Anak punya sedekah ini, sedekah itu, macam-macam mungkin dia akan membela dirinya. Tapi kita sampaikan, ceritakan tentang orang yang sedekah, bagaimana hidupnya, yang 3/4 dari hartanya yang disedekahkan, dan itu akan menyelamatkan orang insya Allah dari amarah Allah. Mungkin dosa-dosa yang kau lakukan itu juga karena engkau begitu cintanya kepada harta. Di antara penyakit hati adalah syahwat tadi, syahwat harta yang menyebabkan orang akhirnya nggak kenal halal haram ya. Mungkin seperti itu kita bisa memotivasi teman dan saudara kita tanpa ya harus mengatakan dia itu pelit ya. Tapi mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia bisa menerima nasihat tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar. Apakah boleh satu pertanyaan lagi dari Malaysia, Ustaz? Masya Allah. Tafadhali. Mau bertanya mengenai wudhu, Ustaz. Nah. Jika saat kita berwudhu untuk sholat asar, terbalik dalam melaksanakan rukun wudhunya, yaitu setelah membasuh wajah, langsung mengusap kepala telinga, barulah membasuh tangan. Dan baru tersadar atau teringat telah salah urutan wudhu di asar tadi saat mau melaksanakan wudhu di sholat maghrib. Pertanyaannya, apakah sholat asar kita itu sah, ataukah perlu mengulanginya? Kalau harus mengulanginya, kapan waktu yang Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan tertib dalam wudhu. Jumhur ulama berpendapat harus tertib. Masuk tertib ya. Artinya tertib termasuk rukun dari wudhu tersebut, sehingga yang tidak tertib tidak sah sholatnya. Apa yang harus dia lakukan? Ulangin sholatnya. Karena dia tadi sholat tanpa wudhu. Kapan mengulanginya? Ketika dia ingat. Ketika dia ingat. Kata Nabi SAW, man nasiya an sholatin falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dengan sebuah sholat, hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat itu sholat. Ketika kita ingat waktu wudhu maghrib, ya sudah. Kita wudhu maghrib, kita sholat asar. Dan kita bertobat mohon ampun sama Allah SWT karena tadi lupa atau tidak sadar ketika wudhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.